Jemaat terkasih, selamat beribadah bagi kita sekalian. Bersyukur malam ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga saat ini. Mari persiapkan hati untuk masuk dalam kekudusan Allah. Mari bersaat teduh. Jemaat terkasih, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas kasih dan karunia yang Tuhan berikan dalam sepanjang hidup kami. Saat ini kami datang kepadamu untuk menyatakan syukur melalui ibadah keluarga pada saat ini. Perkenankanlah kami kembali mendengar sabda-Mu melalui firman sehingga tubuh dan jiwa kami akan terus merasakan damai sejahtera Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Mazmur pujian secara berbalasan. Mazmur 93 ayat 1 hingga 5, kita baca secara berbalasan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, Ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. peraturan-Mu sangat teguh. Bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Kami boleh beraktivitas panjang lamanya dan Tuhan masih senantiasa bersama-sama dengan kami. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, melandaskan persekutuan kami pada malam hari ini, kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami hikmat-Mu, berikanlah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk memahami firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Pembacaan Alkitab dari Amsal 23 ayat 24 sampai 26 yang menyatakan, Amsal 23 ayat 24 dan sampai dengan 26 yang mengatakan, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari di mana saudara-saudari dan Bapak Ibu ada, di keluarga masing-masing, dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara-saudari beserta keluarga di rumah. Kita mungkin tidak asing dengan kalimat, anak merupakan peniru yang terbaik. Sebab apa yang orang sekitarnya lakukan, itu dengan mudah ditiru oleh anak-anak. Misalnya, kalau anak-anak ada di dalam lingkungan yang selalu dia dengar berbicara kasar, maka anak-anak itu akan tumbuh menjadi seorang yang menganggap berbicara kasar itu biasa saja. Kemudian, jika anak-anak tumbuh di dalam lingkungan yang mengajarkan kekerasan, maka anak-anak juga akan menganggap bahwa kekerasan itu merupakan sesuatu yang biasa saja dan dapat dimaklumi. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, untuk itu mengapa pengajaran orang tua di dalam kehidupan anak sangat penting? Karena orang tua merupakan orang pertama yang terdekat kepada anak-anak. Dari awal kelahiran anak-anak, mereka ada bersama-sama dengan orang tua mereka. Dan untuk itu juga, orang tua merupakan role model yang paling utama di dalam kehidupan anak-anak. Apa yang disampaikan orang tua pada sewaktu anak-anak masih kecil, itu akan diingat terus-menerus oleh anak-anak. Jadi, orang tua itu merupakan penentu utama dari bertumbuhnya karakter anak-anak di kemudian hari. Mama saya pernah mengatakan hal ini kepada saya, Bapak Ibu Saudara. Kelakuan dan sikapmu di luar rumah mencerminkan bagaimana saya mendidik dan mengajarimu di dalam rumah. Jadi bagaimana saya berkelakuan di luar rumah itu mencerminkan bagaimana ajaran dan bagaimana teladan yang diberikan orang tua saya di rumah.
Ketika saya berbuat sesuatu yang memalukan, pasti orang tua saya juga akan malu. Sebaliknya, ketika saya bisa bersikap baik dan berbudi pekerti di luar rumah, maka orang tua saya akan bangga dan orang tua saya akan mendapat berkat dari pengajarannya terhadap saya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan, pembacaan kita pada saat ini berkata demikian. Bagian yang kita baca pada saat ini itu merupakan nasihat yang ke-17 dan ke-18 dari ke-30 petuah yang dituliskan oleh Salomo, penulis kitab Amsal. Petuah-petuah tersebut kita bisa dapatkan dan lihat di Amsal pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-17 hingga Amsal pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-22. Khusus pada pembacaan kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara, petuah ini menggambarkan bagaimana kegembiraan orang tua ketika anaknya itu memiliki budi pekerti yang baik. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara ada di dalam posisi sebagai orang tua dan anak-anaknya memiliki budi pekerti yang baik, memiliki sikap yang bijaksana, pasti Bapak Ibu Saudara sangat senang. Dalam masyarakat Israel kuno, kehidupan orang tua akan sangat bergantung pada kehidupan dan perilaku hidup anaknya. Jadi, ketika anak diajarkan dengan baik oleh orang tua, maka kewajiban anak adalah mengikuti ajaran tersebut agar anak-anak ini bisa bertumbuh dengan budi pekerti yang baik dan bisa mensukacitakan hati orang tuanya. Dalam ayat yang ke-24, Bapak Ibu Saudara, anak itu harus memiliki sikap bijak dan benar, yang berarti bahwa anak-anak itu bukan cuma intelektualnya yang baik, tetapi juga sikap dan perilakunya. Jadi, anak-anak itu bukan sekedar diajarkan tentang pengetahuan tentang ini itu, tetapi juga diberikan pengajaran tentang bagaimana dia seharusnya bersikap baik dan jujur di dalam kehidupannya. Lalu, bagaimana orang tua itu mengajarkan kehidupan yang baik kepada anak? Tentu saja dengan mengkolaborasikan firman Tuhan dan ketetapan Allah yang berada di dalam Alkitab dan mengedukasikannya kepada anak-anak. Jadi orang tua itu dituntut untuk membaca firman Tuhan, untuk membaca ketetapan Allah di dalam Alkitab, lalu kemudian membawa ketetapan Allah itu di dalam kehidupan mereka, dan mereka menjadi teladan. Lalu kemudian anak-anaknya bisa melihat, anak-anaknya bisa mengikuti apa yang orang tuanya lakukan. Ketika anak-anak hidup takut akan Tuhan, menghormati Allah, dan juga memiliki budi pekerti yang baik, itu pasti akan membawa sukacita yang penuh bagi kehidupan orang tua. Saya belum menjadi orang tua, tetapi saya memiliki orang tua. Dan ketika saya dan adik saya yang berada di rumah itu bisa mengimplementasikan, mengaplikasikan ajaran orang tua saya sangat berbangga dan mengatakan bahwa kau hebat, kau sudah bisa menjadi berkat. Orang tua di mana-mana pasti sama. Orang tua pasti bangga ketika anak-anaknya bersikap baik dan memiliki budi pekerti yang baik dan juga takut akan Tuhan. Sebagai anak, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita memiliki kewajiban berusaha semaksimal mungkin untuk setia dan taat melakukan pengajaran. Jadi ketika orang tua kita sudah menjadi role model di dalam kehidupan kita, kita tidak hanya melihat orang tua itu, oh mamaku, papaku begini. Tetapi kita juga melakukan apa yang baik yang diajarkan oleh orang tua kita dengan setia
dan taat. Di ayat yang ke-26 dikatakan bahwa kita diminta untuk memberikan hati kepada pengajaran-pengajaran yang disampaikan orang tua kita. Kenapa harus hati? Ketika kita berbicara soal menyentuh perasaan, menyentuh hati, itu berarti kita sudah mencapai bagian terdalam. Untuk itu mengapa dikatakan bahwa berilah hati pada pengajaran? Karena hati itu, dari hati kita bisa memancarkan kehidupan. Itu kita bisa baca di Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, sebagai orang tua, kita pasti memiliki banyak kendala di dalam memahami kehidupan anak-anak. Mulai dari usia kita yang terpaut jauh, lingkungan pergaulan yang berbeda, kemudian kemajuan teknologi yang semakin pesat, kesibukan dari masing-masing keluarga sehingga sulit bersatu. Mungkin setelah pandemi COVID-19 ini ada sedikit kelebihannya, yaitu bahwa keluarga bisa berkumpul bersama-sama di dalam rumah tangga untuk beribadah seperti saat ini. Tetapi meskipun sulit, meskipun banyak kendala-kendala yang dialami oleh orang tua di dalam mengajari anak-anak, sebagai orang tua jangan kita mundur dan lelah. Jangan kita menyerah menghadapi anak-anak kita, Bapak, Ibu, Saudara. Karena satu hal yang harus kita ingat bahwa anak itu merupakan anugerah Allah yang luar biasa. Jadi ketika Allah memberikan kita anugerah itu, maka Allah sendiri yang akan berperkara dan Allah sendiri yang akan menguatkan dan membimbing kita di dalam mengajar anak-anak kita. Teruslah ajarkan nilai-nilai kehidupan dan ajarkanlah kebenaran serta ketetapan Allah kepada anak-anak tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal pamrih. Sebab ketika anak-anak kita berhasil, ketika anak-anak kita memiliki budi pekerti yang baik, itu juga akan kembali kepada kita. Sukacita yang luar biasa itu akan datang kepada kita ketika anak-anak kita itu dinilai orang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, tadi tugas orang tua, sekarang anak. Anak kita sebagai anak maksud saya, memiliki tugas untuk mendengarkan dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengaplikasikan ajaran yang telah disampaikan oleh orang tua kepada kita, agar kita mampu untuk mensukacitakan kehidupan orang tua. Saudara-saudari, Bapak, Ibu, saya berani jamin kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, tidak ada yang lebih membanggakan ketika kita berhasil membuat orang tua kita bangga dan terkenal dengan kebaikan kita. Untuk itu, jadikanlah kebahagiaan orang tua itu sebagai salah satu dari daftar mimpi yang akan kita capai. Agar ketika kita dalam perjalanan kehidupan, kita menjalani kehidupan, kita punya goals. Kita punya goals bahwa, saya harus membahagiakan orang tua saya. Saya harus membuat orang tua saya bangga dengan prestasi dan perilaku saya di luar rumah. Dan ketika Bapak, Ibu, saudara-saudari ada di titik itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari akan bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan memampukan Bapak, Ibu, saudara-saudari bahkan saya untuk membahagiakan orang tua kita yang merupakan wakil Allah di dunia ini. Dalam memberikan pengajaran Bapak, Ibu, Saudara, serta ketika kita mengaplikasikan ajaran itu, jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan. Kita pernah ada lagu PA itu, Tuhanlah dasarnya, Tuhanlah batu teguhnya. Ketika datang banjir dan angin topan, itu tidak akan goyang ketika Tuhan menjadi landasannya. Untuk itu sebagai orang tua, mintalah hikmat kepada Tuhan dalam mengajar. Agar apa yang Bapak, Ibu
ajarkan kepada anak-anak mampu dipahami dan dimengerti oleh anak-anak. Begitu juga dengan anak-anak, mintalah pengertian dari Tuhan untuk memahami ajaran-ajaran yang disampaikan oleh orang tua kita. Agar ketika kedua ini kemudian saling berkaitan, saling memberikan umpan balik yang bagus, itu semua mendatangkan sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, kembali dengan pernyataan saya di awal, yang merupakan yang saya kutip dari ajaran mama saya. Kelakuan dan sikapmu di luar rumah mencerminkan bagaimana saya mendidik dan mengajarimu di dalam rumah. Jadikanlah orang tua kita itu sebagai panutan, dan jangan pernah mempermalukan orang tua kita, sebab orang tua kita adalah perpanjangan tangan Allah di muka bumi ini. Ketika kita berhasil membuat orang tua kita bangga, maka Tuhan juga akan bangga. Selamat berefleksi, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Diberikan padaku dua tangan untuk bekerja, juga dua kakiku yang menopang tubuhku. Ku patut bersyukur memuji namanya. Tuhan mengasihiku. Ku rajin bekerja berkarya baginya, menyenangkan hatinya. Diberikan padaku suara untuk puji namanya, juga diberikannya lagu indah dan merdu. Gembira hatiku bernyanyi baginya. Oh, betapa indahnya. Mari bersamaku bernyanyi bergembar, memuliakan nama-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Terpujilah Allah yang kami sapa dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, yang sudah memberi kami kekuatan, kesehatan, waktu dan kesempatan, sehingga kami masih diperkenankan menikmati persekutuan dalam keluarga kami masing-masing. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa banyak hal yang terjadi atas kehidupan kami dalam minggu yang berjalan ini, namun kami tetap mengucap syukur bahwa Allah masih tetap menjaga kami. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, firman-Mu telah kami dengarkan. Biarlah kiranya sebagai orang tua dalam keluarga, semua orang tua dimampukan untuk mendidik anak-anaknya. Dan juga sebagai anak, kami dimampukan untuk mensukacitakan hati orang tua kami. Biarlah kami dipenuhi hikmat yang berasal daripada-Mu, agar kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, dalam rangkaian syafaat kami ini, kami berdoa untuk gereja-Mu di muka bumi ini. Terkhusus gereja kami, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kiranya Engkau memberkati seluruh penata layanan, majelis sinode di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat dan pengetahuan di dalam menjalani kehidupan mereka dan juga di dalam menjalani pelayanan mereka. Kami juga membawa GPIB Mangamaseyang ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa.
Kiranya Engkau memberkati Ketua Majelis Jemaat Pendeta Yeftalise bersama dengan istri dan anak-anaknya. Kiranya Tuhan memberikan keluarga pelayan ini kesehatan, sukacita dan hikmat, khususnya kepada Pak Pendeta Yeftalise di dalam menjalankan pelayanan dan juga kehidupannya. Kami juga berdoa untuk Pendeta Jemaat Pendeta Sulfana Nusi Hehanusa beserta dengan suami dan anak-anaknya. Tuhan memberkati kehidupan pendeta kekasih ini agar kesehatan, sukacita dan hikmat menjadi miliknya di dalam menjalankan pelayanan dan kehidupannya sehari-hari. Kami juga berdoa untuk pengurus harian Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang di dalam tugas dan tanggung jawabnya. Berkati mereka di dalam hidup mereka, di dalam keluarga, dan juga di dalam pekerjaan mereka, bahkan di dalam pelayanan yang mereka angkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan mereka kekuatan dan hikmat di dalam menjalankan pelayanan dan kepercayaan jemaat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami juga membawa kehidupan jemaat-Mu GPIB Mangamaseang mulai dari sektor pelayanan 1 hingga sektor pelayanan 10. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan di dalam menjalani hidup. Tuhan memberikan mereka kesehatan. Tuhan menjaga dan melindungi mereka di mana-mana tempat. Dan Tuhan juga memberikan mereka berkat yang berasal daripada Tuhan. Para janda, duda, anak yatim piatu, orang-orang yang tertindas dan lemah, Tuhan kiranya ada bersama-sama dengan mereka dan menjadikan orang-orang di sekitar mereka menjadi saluran berkat. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, bersyukur karena dalam ibadah ini ada pemandu lagu, organis, presbiter yang bertugas, dan MGM Multimedia yang senantiasa mengupayakan yang terbaik untuk peribadahan jemaat. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan pelayanan mereka. Tuhan jaga mereka di dalam pekerjaan mereka, di dalam studi mereka, di dalam keluarga mereka, agar senantiasa pelayanan yang mereka angkat itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ya Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menjaga bangsa Indonesia di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan senantiasa memberkati pemerintah, memberkati tim medis, memberkati setiap orang yang berjuang untuk menemukan vaksin COVID-19. Tuhan senantiasa memberkati mereka di dalam setiap upaya. Tuhan cukupkan dan Tuhan perlengkapi kehidupan mereka masing-masing, agar kerja keras mereka tidak sia-sia, dan Indonesia boleh kembali seperti semula. Tuhan, kami juga berdoa untuk stabilitas keamanan negara. Tuhan memberkati TNI Polri di dalam tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan di dalam menjalani kehidupan mereka. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati kami di dalam kehidupan kami selanjutnya. Sebentar kami akan beristirahat, Tuhan jaga dan memberkati kami dalam peristirahatan kami, agar kami boleh bangun pada keesokan hari, dan kami boleh memperoleh berkat kesehatan yang sama yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama, demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Kami memohon kiranya ungkapan syukur kami dapat Engkau terima agar menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah para petugas yang akan mengelola persembahan ini, agar dapat menjadi berkat bagi sesama, dan bimbinglah kami agar senantiasa tetap dalam pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Putra yang tunggal dan kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di sepanjang hidupmu. Jemaat yang diberkati Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.